hubungan sebagai pembeda. 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kita lihat apa yang Paulus bicarakan dalam ayat ini adalah tentang hubungan yang dikelola begitu baiknya. Bahkan dikatakan bahwa hubungan itu bukan dikelola dengan hikmat manusia, dengan hikmat duniawi, tetapi dikelola oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara sekalian, betapa pentingnya hubungan yang Paulus atau penulis kitab para rasul ini gambarkan, sehingga perlu sekali dikelola dengan hikmat Allah, perlu sekali dikelola dengan kekuatan kasih karunia. Ada apa sebetulnya di balik hubungan atau relasi itu sehingga kita perlu mengelolanya dengan baik, saudara? Ternyata, saudara, tanpa hubungan atau relasi, semua kehidupan di alam ini pasti tiada, pasti mati, saudara. Kalau kita memutus urat nadi di tubuh kita, kita pasti mati kalau tidak disambungkan atau diobati kembali. Begitu juga dalam dunia bisnis, kalau kita tidak membangun relasi, kita tidak pintar membangun relasi, kita pasti kalah bersaing di dunia bisnis. Kehidupan apapun di bawah kolong langit ini ada aturannya, ada caranya untuk tetap hidup, yaitu kita harus tahu bagaimana membangun hubungan. Karena ada hubungan-hubungan juga yang salah. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan, kita perlu kasih karunia Tuhan untuk membangun hubungan. Yang membedakan seseorang dengan orang lainnya adalah hubungan-hubungan yang mereka bangun, saudara. Walaupun kita pintar, waktu sekolah kita ranking 1, kita lulus dengan IP yang terbaik, tetapi kalau kita mengurung diri di rumah, kita tidak mau kenal orang, kita minder, tidak mau bergaul, maka kepandaian kita, prestasi kita di dunia pendidikan tidak akan ada gunanya, saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi, saudara, yang membedakan seseorang dengan yang lainnya adalah hubungan-hubungan yang mereka bangun. Ada banyak orang, saudara, yang tidak melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang bernilai, bahkan penentu kehidupan, sehingga hubungan yang sudah baik pun dirusak. Atau hanya karena perkara kecil dia langsung menarik diri. No, saya tidak mau lagi ada hubungan relasi dengan orang itu. Saudara, kalau kita tidak pintar membangun hubungan, juga merawat, mempertahankan hubungan-hubungan yang baik, yang membawa keuntungan besar, maka kita akan sulit berkembang dalam hidup ini. Mari kita lihat 3 hubungan yang harus kita bangun, saudara. Yang pertama, hubungan ke atas atau mengasihi Tuhan. Kita sudah belajar hubungan ke atas ini melalui perintah yang terutama dalam Matius pasal 12 ayat 29 sampai 30, di mana kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ini hubungan yang paling utama, saudara. Paling utama itu artinya kalau kita tidak memiliki hubungan ini, yang lain tidak akan berjalan normal. Hubungan-hubungan yang lain pasti berantakan.
Hubungan-hubungan yang lain pasti tidak akan benar, saudara. Yang kedua, dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35, itu kasih mengasihi, saling mengasihi di internal murid-murid Kristus, dalam tubuh Kristus. Kalau kita bisa bangun hubungan ke atas, maka hubungan di internal tubuh Kristus atau antar orang percaya itu akan produktif, akan menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan, akan menghasilkan bahkan buah-buah rohani yang bagus. Yang ketiga, kalau kita beres dalam hubungan ke atas dan di internal tubuh Kristus, maka kita akan mampu membangun hubungan keluar out. Kita membangun hubungan dengan kasih akan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Nah, pagi hari ini saudara, kita mau soroti secara khusus tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. Kita lihat yang pertama, saudara, pentingnya hubungan dengan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yang pertama, kita harus tahu bahwa urusan kita dengan Tuhan adalah hubungan, soal hubungan. Urusan utama kita dengan Tuhan. Kalau kita boleh katakan, saudara, ibadah seperti ini, kehadiran kita di gereja atau ibadah tiap hari Minggu, kalau tidak menghasilkan hubungan yang baik, kalau tidak memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan biasa-biasa saja, maka ibadah kita tidak ada gunanya. Semua aktivitas kekristenan, semua urusan kita dengan Tuhan itu berbicara tentang hubungan. Dosa telah merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu di dalam Kristus, hubungan ini harus dibangun, dipulihkan kembali sebagaimana seharusnya, seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, kalau cuma pamer ritual agamawi, bahkan pelayanan, aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan, kalau tidak menghasilkan hubungan yang lebih baik dan semakin baik dengan Tuhan, maka semua yang kita lakukan salah sasaran. Mari kita tangkap ini dengan baik, sehingga kita akan mengerti lebih dalam kekristenan itu seperti apa. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20, ayat 19 sampai 21, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lihat, saudara, ini bicara hubungan, kasih itu bicara hubungan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang kedua, saudara, kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain, menentukan semua kualitas semua hubungan kita dengan orang lain, saudara, dengan siapapun. Artinya kalau kita ingin memperbaiki hubungan dengan orang lain, maka kita harus datang ke sumber dari segala hubungan itu. Tuhan kita Allah Tritunggal itu ahli dalam hal hubungan. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita akan mengasihi saudara seiman kita. Haleluya. Karena mengasihi Allah yang tidak kelihatan saja kita mampu, apalagi mengasihi saudara seiman kita. Oleh sebab itu, kalau kita mengaku mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama, Alkitab katakan ini pembohong. Karena kalau kita bisa mengasihi Allah, maka kita akan bisa mengasihi saudara seiman kita. Karena begitu kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan berlimpah-limpah dengan kasih Allah untuk saudara seiman kita. Kalau ada di antara kita yang sangat sulit,
Aduh, kalau ketemu dengan si A, hati saya kok ada gejelannya, hati saya nggak enak, saya kehilangan damai sejahtera. Itu tandanya, saudara, ada yang tidak beres dalam hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita sedang bermasalah dengan seseorang, kita harus datang kepada Tuhan. Seperti dalam kisah Rasul tadi, kita butuh kasih karunia Allah yang akan memampukan kita untuk membangun hubungan yang benar. Haleluya. Kekristenan itu ada sumbernya. Kalau kita mengusahakan sesuatu tanpa datang ke sumbernya, kita tidak akan mampu, kita pasti gagal. Yang ketiga kita lihat, masih tentang hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam Yohanes tadi, dikatakan bahwa dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Artinya kualitas hubungan kasih kita dengan Tuhan menentukan kualitas hubungan kasih dengan saudara seiman. Amin. Mengapa ada perpecahan di dalam gereja? Periksa hubungan mereka dengan Tuhan. Mengapa ada konflik antara sahabat, antara saudara seiman? Bahkan gak pernah bully. Itu pasti berakar dari hubungan dengan Tuhan. Periksa hubungan mereka dengan Tuhan. Mengapa ada pernikahan, ada rumah tangga konflik sampai hancur, sampai cerai? Periksa hubungan mereka dengan Tuhan. Kalau hubungan mereka dengan Tuhan baik, tidak mungkin persoalan dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami pecahnya, rusaknya hubungan-hubungan dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Kita belajar bagaimana membangun hubungan. Kita tanya kepada Tuhan, kita mohon kemampuan dari Tuhan untuk memulihkan hubungan. Haleluya. Yang keempat kita lihat, kualitas hubungan kita dengan Tuhan menjadi pembeda antara satu anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain. Bukan cuma membedakan kita dengan mereka yang bukan anak Tuhan, tapi membedakan antara satu anak Tuhan dengan anak Tuhan lain. Ini bukan berbicara tentang seberapa rutin kita datang beribadah. Ini bukan berbicara tentang jabatan kita di gereja. Yang menentukan, yang membedakan kita satu dengan yang lain, bukan itu. Di hadapan Tuhan yang membedakan itu adalah hubungan. Contohnya, saudara, di dalam Lukas pasal 15 ada dua anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu mengalami hidup yang pahit setelah dia pergi jauh dari bapaknya. Tapi waktu dia kembali ke bapaknya, dia mengalami pesta. Dia mengalami pemulihan karena dia datang sebagai anak kepada bapaknya. Dia mengizinkan bapaknya memeluknya, mendekapnya, dan bapaknya mencurahkan kasih yang begitu luar biasa pada anak ini, saudara. Sebaliknya, saudara, ada anak sulung. Anak sulung ini rajin sekali mengerjakan ladang bapaknya. Dia berusaha menyenangkan hati bapaknya dengan rajin bekerja. Pada waktu dia pulang habis bekerja, melihat adiknya dibikinkan pesta yang begitu besar, dia marah. Orang yang sudah bikin malu bapak, yang hidupnya rusak berantakan, yang sudah memboroskan harta warisan yang bapak berikan, kok dipestain yang demikian besar, sementara dia sendiri nggak pernah mengalami pesta. Ternyata, saudara, perbedaannya, ya, kalau persamaannya sama-sama terhilang. Anak bungsu terhilang di dalam dosa, dalam kejahatan, jauh dari Bapa. Anak sulung juga terhilang tapi dalam kesibukan. Dia kerja,
tapi dia nggak punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu dia tidak pernah mengalami yang namanya kelimpahan Bapa. Dia nggak pernah mengalami yang namanya kekayaan dari Bapanya. Dia hidup seperti seorang budak, dia hidup seperti jongos, dia hidup seperti pelayan, bukan seperti anak Bapa. Dia kerja, dia seperti pekerjanya Bapa. Dia tidak hidup dalam hubungan Bapa dan anak. Oleh sebab itu dia marah. Saudara, bedanya dia dengan adiknya adalah apa? Ketika adiknya pulang, dia masuk kembali dalam hubungan Bapa dan anak. Dia dan bapaknya saling berpelukan walaupun dia penuh dengan dosa. Dia bertobat, dia balik kepada bapaknya. Dan inilah yang dirindukan oleh bapaknya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bapaknya. Ketika anaknya pulang dan berada dalam hubungan baik lagi dengan dirinya. Saudara, ini juga yang ditunggu oleh Bapa di surga. Kalau kita lihat akhirnya menjadi berbeda. Walaupun si anak sulung kelihatannya baik-baik saja, walaupun si anak sulung kelihatannya begitu rajin bekerja untuk menyenangkan Bapa, tapi dia dibedakan, dia tidak mengalami apa yang dialami oleh adiknya. Saudara, mungkin kita juga menjadi orang Kristen yang kelihatannya begitu saleh, begitu rohani. Kita mengerjakan semua pelayanan yang bisa kita kerjakan untuk Bapa di sorga. Tapi pertanyaannya, kualitas hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita bangun hubungan dengan Tuhan? Atau aktivitas pelayanan, aktivitas yang lain itu semakin menjauhkan kita dari Bapa di sorga? Kami suami istri selalu berusaha kalau sudah jamnya untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Bu Gembala katakan, ini mau menyembah Tuhan atau enggak? Ada kalanya saya begitu terikat dengan menyusun materi. Saya belum selesai. Saya masih sedang membaca buku. Tapi kalau sudah jamnya, saya harus tinggalkan itu, karena itu tidak akan ada gunanya. Saya khotbah seperti ini tidak akan ada gunanya kalau hubungan saya dengan Tuhan itu tidak beres. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan itu bisa menjadi ukuran, barometer. Apakah kita masih hidup benar atau tidak? Orang yang sudah malas berdoa, malas ambil waktu menyembah Tuhan, itu tanda-tanda hidupnya tidak beres lagi. Kalau ada istri dipanggil berdoa, suami sudah nggak mau, nggak beres. Ada yang nggak beres dalam hidupnya. Kalau seorang suami diminta oleh istrinya, ayo kita doa bareng, nggak pernah mau, itu pasti ada yang nggak beres dalam hidup. Mari kita belajar dari anak sulung dan anak bungsu ini. Tuhan akan melakukan pembedaan. Dia akan bedakan saudara yang satu dengan saudara yang lain. Apakah pembeda itu, saudara? Hubungan dengan Tuhan. Nggak bisa diukur dengan cara lain. Tuhan gak terpesona dengan aktivitas rohani kita kalau dia tidak merasakan hubungan dengan kita. Oleh sebab itu dalam Matius pasal yang ke-7, pada hari terakhir, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi ditolak oleh Tuhan dengan alasan apa? Aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal dalam ayat itu memakai kata ginosko, memakai kata hubungan. Aku tidak pernah menikmati hubungan dengan kamu. Kamu siapa? Apakah Tuhan akan kenal kita atau tidak? Bergantung dari hubungan kita dengan Dia. Bukan sekedar setor muka, bukan. Hubungan kita dengan Tuhan, kualitas hubungan kita dengan Tuhan pasti menampakkan perbedaan antara kita dengan saudara seiman yang lain. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat yang berikut, yang kelima. Oleh sebab itu dalam Yohanes 17 ayat 2 sampai 3, saudara, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Ini hubungan. Dengar baik-baik. Dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa Yesus memberi hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah soal mengenal atau hubungan. Artinya begini saudara, bahwa ada sebuah anugerah yang disia-siakan oleh banyak anak Tuhan, karena mereka menyia-nyiakan pemberian yang begitu besar. Apa itu? Sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan, sebuah hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, sebuah hubungan yang sangat bernilai dengan Tuhan. Saudara, di dunia ini kita selalu bangga kalau kita punya relasi orang besar. Bahkan mungkin kita akan menceritakan, oh itu teman saya, apalagi itu bapak saya, pembesar itu, oh itu saudara saya. Kita begitu bangganya. Apalagi kalau kemudian kita ditelepon, kita bisa telepon, coba kamu telepon kalau memang itu temanmu. Begitu telepon, tersambung, wow, teman-teman kita juga mungkin akan berkata, hebat sekali kamu. Bagaimana kamu bisa kenal dia? Bagaimana kamu bisa terhubung dengan dia? Itu sebuah kebanggaan. Nah saudara, Allah kita memberi kepada kita. Jadi hubungan dengan Tuhan itu kita tidak bisa ambil sendiri, kecuali Bapa memberikannya, baru kita punya hubungan dengan Bapa. Kalau tidak dianugerahkan kepada kita, kita tidak akan bisa punya hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hargai pemberian Allah ini. Yesus mati di salib, Dia mencurahkan darahnya hanya supaya kita memiliki hubungan dengan Bapa. Begitu mahalnya hubungan ini. Bukan hanya untuk Bapa di surga, tetapi ini akan mengubahkan hidup kita menjadi berbeda. Sekali lagi, kekristenan itu tanpa hubungan ini sia-sia. Karena kualitas hubungan kita dengan Tuhan adalah penentu kualitas kekristenan kita. Kita mungkin merasa karena kita setia, hampir setiap acara rohani kita ikuti, lalu kita pikir kita adalah orang yang kualitas rohaninya lebih tinggi dari yang lain. Atau mungkin kita hafal Alkitab, saudara. Tapi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, coba baca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Orang-orang Yahudi rajin menyelidiki Alkitab, bahkan melotok, ya, baca Alkitab sampai khatam berulang kali. Saya pernah bertemu orang yang sudah baca Alkitab 112 kali bolak-balik. Tapi pertanyaannya begini, ayat 40 Yesus berkata begini, kamu meneliti kitab-kitab suci, kamu pikir dengan meneliti kitab suci kamu akan dapat hidup kekal? Lalu Yesus bilang, kitab suci itu kan bicara tentang aku, tetapi kamu nggak pernah mau datang kepada aku supaya mendapat hidup kekal itu. Artinya begini, kita dengar firman, kita baca Alkitab, kita terima artikel tiap hari, artikel rohani, tapi itu belum menjamin bahwa kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bilang amin, amin pada waktu dengar khotbah, tapi itu belum jaminan kita datang kepada Tuhan. Firman Allah yang kita dengar mengajarkan tentang Yesus, mengajarkan tentang hubungan dengan Tuhan, bukan hanya untuk diaminkan, tapi untuk dipraktekkan. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Tahu 1-2 ayat, tapi bangun hubungan dengan Tuhan. Kualitas kekristenan orang itu bisa lebih baik daripada
tahu ribuan ayat tapi tidak pernah mau bangun hubungan dengan Tuhan. Tentu saja kalau kita tahu lebih banyak firman Tuhan, seharusnya kualitas hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Haleluya. Mari hari-hari ini saudara, kita hargai berkat besar ini. Tidak semua orang dipanggil, diberi peluang, diberi kesempatan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 6 ayat 44 dan 65, coba tolong dibacakan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44 lalu lompat ayat 65. Demikian bunyi firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, nggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau dia nggak ditarik. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kalau nggak dikaruniakan, kita nggak bisa datang kepada Bapa. Amin. Kalau kita bisa percaya Yesus, kita sudah dikaruniakan, sudah diberikan hati yang bisa datang kepada Bapa, diberikan naluri untuk menghampiri Bapa. Saya lihat anak yang lahir saudara, itu kata yang paling jelas ya, kata suku kata yang paling cepat dia pelajari, mama atau papa. Ya. Seorang bayi nggak perlu diajari netes, saudara, menyusui nggak perlu, dia pasti nyusu sendiri. Ya. Begitu juga anak Tuhan, dia punya naluri untuk melekat dengan Bapa di sorga. Seperti seorang bayi, walaupun baru lahir, dia begitu nyaman kalau bisa melekat dengan ibunya, diasih oleh ibunya. Naluri dari seorang anak Tuhan, dia rindu susu rohani yaitu firman Allah. Dia rindu bertemu dengan Bapa sorgawi. Ada kerinduan itu. Saudara, sebelum naluri itu rusak dalam hidup kita oleh hal-hal yang lain, mari kita perkuat kecenderungan hati kita. Sebetulnya aku haus akan Tuhan. Kalau saudara masih tertuduh, kalau berdosa, saudara masih mengeluarkan kata-kata Tuhan ampuni saya, itu berarti Roh Kudus masih menarik. Jangan sampai hatimu dikeraskan. Bahwa kalau hatimu dikeraskan, gak ada ampunnya lagi. Itu artinya hatimu nggak akan ada kepekaan lagi. Anugerah Tuhan yang begitu besar adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita gambarkan seperti sebuah film, selesai Yesus mati di salib, selesai dia menumpahkan darah, lalu dia datang kepada kita dengan sebuah hadiah. Maukah engkau menerima ini? Apakah namanya itu? Hubungan. Aku telah membayar ini mahal sekali. Kalau engkau bisa punya hubungan dengan Bapa, ini bukan murahan. Aku bayar dengan nyawaku. Aku begitu mengasihi engkau. Maukah engkau memelihara hadiah ini? Kalau kita mengerti mahalnya hubungan dengan Tuhan, kita pasti akan memelihara. Kita pasti akan menjaganya dengan baik. Kita pasti akan menghargainya. Yang terakhir kita lihat, kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 10 sampai 12, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini hubungan yang sangat intim. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Lihat sekarang, ini berbicara tentang produktivitas pelayanan. Lalu dikatakan lagi, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lihat,
Yesus berada dalam hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Dan dia berkata, aku gak bisa menghasilkan pekerjaan apapun dari diriku sendiri. Bapa yang ada di dalam akulah yang mengerjakan itu melalui aku. Kan enak, saudara. Banyak orang Kristen mencoba mengerjakan sesuatu bagi Tuhan dari dirinya sendiri. Sedangkan konsep Alkitab bukan seperti itu. Bapalah yang mengerjakan itu melalui kita. Haleluya. Nah, oleh sebab itu dalam ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ayat 10 sampai ayat 11 adalah contoh bagaimana Yesus bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Yaitu dia harus berada dalam hubungan dengan Bapa dan membiarkan Bapalah yang bekerja melalui dirinya, lalu menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dalam ayat 12, giliran kita pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan, kalau kita meneladani hubungan Kristus dengan Bapanya. Haleluya. Jadi kalau ada orang Kristen, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Aduh, kalau melakukan itu maaf, saya belum bisa. Kita tidak pernah disuruh bisa sendiri. Kita bisa melakukan apapun kalau Bapa mengerjakan itu melalui kita. Kalau enggak, maka pekerjaan yang kita lakukan itu produk diri kita sendiri. Dan apapun yang dihasilkan dari diri kita sendiri, baunya itu berbau busuk di hadapan Tuhan. Pekerjaan pelayanan kita harus lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat perspektif Alkitab tentang pekerjaan kita, semua bidang pekerjaan kita harusnya adalah mimbar pelayanan kita. Dimanapun kita berdiri bekerja, di situ kita melayani Tuhan. Di situ kita mengekspresikan Tuhan. Cara kita bekerja adalah cara kita mengekspresikan Bapa di sorga. Oleh sebab itu dimanapun kita bekerja, kita memerlukan keintiman dengan Tuhan, supaya pekerjaan yang kita kerjakan bukan hanya dari diri kita, tetapi Bapa di dalam kita ikut bekerja. Ada sentuhan tangan Tuhan di sana. Haleluya. Kalau ada sentuhan tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Itu akan menjadi pembeda antara kita dengan karyawan yang lain. Akan menjadi pembeda antara kita dengan rekan kerja kita yang lain, dengan mitra kerja kita yang lain. Karena hasil pekerjaan orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu pasti berbeda. Haleluya. Haleluya. Di tanah Mesir waktu Yusuf menangani masa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, dia menjadi begitu berhasil. Tidak ada orang Mesir yang mampu memikirkan memecahkan masalah itu. Hanya Yusuf yang mampu memecahkan. Dan Alkitab berkata itu disebabkan karena Yusuf itu penuh dengan Roh Allah. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, jangankan pekerjaan kita sendiri, pekerjaan kalau kita bekerja di tempat orang itu akan diberkati. Yusuf menjadi berkat di tanah Mesir karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Di dalam pekerjaan kita sekalipun, dalam bisnis kita sekalipun, orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang memelihara hubungan dengan Tuhan, akan dipertahankan Tuhan dalam situasi apa. Ibrani 12:29 berkata,
kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena apa? Kita punya hubungan erat dengan Tuhan melalui apa? Ibadah yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mulai hari ini, mari kita masuk dalam hubungan yang terdalam dengan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, rapatakaya rapatakaya. Yesus membayar hubungan ini dengan darah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rapatakaya rapatakaya. Mari datang kepada Bapa dan mulai berkata,